Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Nah Dokter Rizky, tadi aku sempat bertanya gitu ya, dengan trennya sekarang orang berbondong-bondong untuk membeli kacamata anti radiasi yang katanya bisa menyelamatkan mata gitu ya, atau mungkin melindungi mata dari pencahayaan gadget ini. Itu seperti apa dokter? Ya, jadi memang sekarang kalau kita lihat trennya kacamata itu banyak sekali ya gitu. Cuma lagi-lagi pada prinsipnya adalah ketika kita menggunakan sesuatu yang kita jadikan sebagai salah satu treatment, apakah itu treatmentnya untuk menyembuhkan ataukah untuk mencegah supaya kita tidak mengalami gangguan mata dan lain sebagainya atau gangguan apapun gitu ya. Itu memang harus dipastikan dulu Mbak Viva dari sisi evidence based medicine kalau istilahnya di kedokteran itu. Artinya apa? Artinya memang prosedur itu ataupun tools itu ataupun alat itu memang sudah dipastikan ketika dicobakan dengan orang-orang yang memang mengalami keluhan itu berhasil gitu. Jadi bukan karena melihat tren gitu ya, bukan karena melihat oh ini sedang hits maka sepertinya kayaknya ini oke dicoba gitu. Jadi memang kalau untuk kacamata seperti yang ditanyakan Mbak Viva tadi, apakah itu bisa kita gunakan? Itu tergantung dengan evidence base-nya dulu. Kalau sejauh ini sih yang saya baca ya di literatur ataupun dari hasil penelitian di jurnal-jurnal yang bereputasi, itu memang saya belum menemukan bahwa kacamata yang dijual umum di pasaran ya, maksudnya itu yang mudah sekali kita dapatkan, baik itu di online dengan harga murah, itu memang sudah sudah terbukti secara evidence base bahwa itu memang bisa mencegah radiasi gitu. Tapi apakah memang ada desain kacamata yang bisa mengurangi radiasi? Ada gitu. Tapi tentu saja itu betul-betul diresepkan oleh dokter mata gitu ya, dokter yang berkompeten dan memang digunakan sesuai indikasi. Benar. Jadi artinya mungkin untuk bunda-bundanya yang mungkin khawatir kepada anak-anaknya akan cahaya gadget yang terlalu kuat gitu ya, mungkin juga bisa langsung konsultasikan kepada dokter mata langsung ya dokter ya. Betul. Sebenarnya itu bukan kacamatanya yang kita utamakan untuk digunakan, tetapi memang pengaturan cahaya yang masuk ke mata anak ataupun ke mata kita gitu ya. Artinya apa? Artinya kita harus bisa mengatur penggunaan gadgetnya gitu. Jadi bukan gadgetnya kita lama-lamain, terus kita kasih shield gitu ya, kita kasih protection gitu supaya cahayanya berkurang. Sebenarnya bukan itu prinsipnya, tetapi memang kita mengurangi paparan dari cahayanya itu sendiri gitu, dengan berarti mengurangi mengurangi durasi. Benar sekali. Baik, Dokter Lisda ada yang mau ditambahkan? Iya, mungkin menyambung ya, masih berkaitan gini ya Afifa. Sekarang itu selain dari yang untuk anak kacamata anti radiasi nih dok, yang lagi hits untuk ibu-ibu sosialita. Yang hits lagi ya? Iya, hits lagi nih kasusnya. Itu adalah kacamata fotokromik dan juga bluekromik. Jadi dia tuh hitsnya itu dok karena bisa menghitam kalau kena sinar matahari. Yang katanya itu bisa melindungi dari radiasi sinar matahari gitu. Nah itu apakah benar atau enggak gitu dok? Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, Dokter Naomi, pada dasarnya ketika kita menggunakan satu tools ya, satu alat yang memang itu berkaitan secara medis, itu memang sebaiknya itu dipastikan dulu oleh ahlinya gitu. Dalam hal ini tentu saja dokter mata ya. Memang benar di bagian mata atau dokter mata itu biasanya menyarankan kacamata dengan beberapa desain khusus seperti yang saya sebutkan tadi ya. Yaitu kacamata yang didesain khusus untuk pencahayaan tertentu, kemudian kenyamanan warna tertentu gitu ya, mereduksi kontras dan lain sebagainya gitu. Tapi tentu saja ini peresepannya khusus gitu, dan penggunaannya juga berdasarkan indikasi yang tertentu juga gitu, sehingga penggunaan kacamata fotokromik seperti yang disebutkan Dr. Naomi tadi ya, atau bluekromik itu memang sebaiknya berdasarkan advice gitu, berdasarkan saran dari dokter matanya. Karena saya juga cukup ragu kalau yang dijual di pasaran itu memang layernya itu memang sudah standar gitu ya.
warnanya, kemudian desainnya, kemudian juga lensanya itu memang sudah betul-betul standar seperti yang biasanya digunakan atau disarankan oleh dokter-dokter mata gitu. Jadi mengenai tren, sekali lagi memang tidak apa-apa sih sebenarnya kita ikut tren, tetapi memang memastikan bahwa tren yang kita ikuti itu memang sesuai dengan saran dari ahlinya, saran dari expertnya, itu akan jauh lebih baik gitu. Oke, nah menitip satu pertanyaan lagi nih dok dari masyarakat. Kebanyakan nih kan kalau anak-anak nih lagi main gadget, terus orang tua biasanya mengaitkan dengan itu kan jadinya mata kamu minus. Nah itu apakah si computer vision syndrome ini sama dengan minus gitu ya, atau apakah ada kaitannya antara CVIS, computer vision syndrome ini menyebabkan jadinya miopi gitu dok? Karena kan iya betul, karena seringkali dikaitkan kan gara-gara itu tuh makanya kamu jadi pakai kacamata gitu. Ya, justru sebaliknya, Dokter Naomi. Jadi seperti yang tadi mungkin ya saya singgung juga sedikit mengenai computer vision syndrome itu biasanya karena ada gangguan refraksi. Gangguan refraksi mata yang tidak terkoreksi. Jadi sebenarnya itu adalah miopinya yang tidak dikoreksi itu yang menyebabkan computer vision syndrome dengan kombinasi beberapa faktor tadi gitu ya. Tetapi yang memang paling jelas adalah ketika penggunaan gadget, salah satunya adalah matanya merah. Matanya tidak nyaman, matanya kering, matanya berair gitu ya. Nah, apakah itu bisa menyebabkan miopia? Kalau sejauh ini yang ada justru miopia itu atau rabun jauh itu atau gangguan visus itulah yang menyebabkan computer vision syndrome, karena memang posisi pada saat miopia itu kan membuat bayangan itu sulit jatuh tepat di retina ya, sehingga butuh akomodasi yang jauh lebih besar lagi gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang ada kaitannya gitu ya dok, tapi miopinya ya dok ya, rabun jauhnya jadi lebih resiko. Oke, Afifah. Dokter, tapi dokter mungkin bisa dilanjutkan kembali mungkin bagaimana cara penanganannya atau menghindarinya dan sebagainya, silakan dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Viva. Jadi tadi kita udah bicara ya pemirsa tentang computer vision syndrome itu apa, gejalanya apa saja, bagaimana mekanismenya. Sekarang bagaimana sih cara kita mencegahnya gitu ya. Ternyata cara mencegahnya itu tidak sulit. Ya, pertama dari sisi device-nya dulu. Dari sisi komputernya dulu. Jadi pada saat kita menggunakan komputer dengan posisi kita duduk, itu kita harus memastikan setidak-tidaknya jarak mata kita ke layar itu minimal sekali, itu 40 cm. Ya, jadi jangan terlalu dekat ketika kita melihat layar komputer. Kemudian sudut mata kita dengan layar komputer itu lebih kurang sekitar 15-20 derajat. Kira-kira itu berapa sih dok? Nah, kira-kira itu tidak terlalu mendongak begini, tidak terlalu juga melihat begini gitu ya. Jadi senyamannya kita. Ya. Kemudian materi ketikannya atau dokumennya, biasanya kan kita kalau pakai komputer itu kan mau ngetik gitu ya. Itu kalau bisa jangan membuat mata kita berkali-kali berganti posisi dari layar ke dokumen, dari layar ke dokumen. Jadi kalau bisa dokumennya itu kita letakkan tepat di samping, sehingga kita hanya cukup menggerakkan sedikit saja mata kita melirik gitu. Jadi tidak sampai yang begini lalu lihat lagi, begini lalu lihat lagi gitu ya. Kemudian cahaya. Jadi cahayanya itu dipastikan memang cukup, tadi sudah ditanyakan ya sama Dokter Naomi, gimana sih kira-kira kalau yang secara subjektifnya dok gitu kan. Kalau secara objektif sudah jelas ya, kita ukur pakai luxmeter, tapi kalau secara subjektif itu biasanya kita rasakan. Kalau sudah 30 menit mata kita sudah tidak nyaman, itu berarti pencahayaannya kurang gitu. Nah, pencahayaan itu macam-macam ya, bisa pencahayaan alami, bisa pencahayaan buatan, dan kita pastikan arah sinar yang datang ke kita itu tidak tepat di depan muka kita gitu, tidak tepat di wajah kita. Misalnya kita ngerjakan di depan jendela, cahaya mataharinya tepat datang tuh dari depan gitu ya, tentu saja itu akan membuat lebih silau gitu. Atau kita backlight, sinar mataharinya di belakang, sehingga silau dari glare yang dari layar komputer itu ditambah dari silau matahari yang ada di belakang gitu, memantul dari layar kita. Jadi memang kita posisikan senyaman kita. Lalu berikutnya itu adalah posisi duduk. Ya, posisi duduk itu kalau bisa kita menggunakan kursi yang nyaman dan bisa disesuaikan. Dan tentu saja ini yang sering terlewat ya. Kalau bisa itu kakinya pada saat kita duduk itu tidak menggantung. Jadi posisi kaki kita itu memijak tanah. Gitu ya, tidak terlalu ditekuk tetapi pas sekali memijak tanah, sehingga posisi duduk kita adalah posisi duduk yang nyaman dan posisi duduk yang mantap.
Baik dokter, ini jadi ada beberapa cara pencegahannya dan juga masih ada nih, tahan dulu tapi setelah jeda berikut ini tetap di Dokter Kita.